Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan membacakan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ke-26 dengan tema tiap hari wajib bersedekah. Jadi itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Untuk penjelasan hadisnya, sulama bermakna persendian. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tulang. Terdapat hadis dalam Sahih Muslim bahwa tubuh kita ini memiliki 360 persendian. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Bermakna setiap hari diwajibkan bagi anggota tubuh kita untuk bersedekah, yaitu diwajibkan bagi setiap persendian kita untuk bersedekah. Kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, ada yang berupa thayyib di sisi Allah seperti bacaan tasbih, takbir, tahlil. Ada juga thayyib di sisi manusia dengan berakhlak yang baik. Semua termasuk sedekah. Faedah hadis yang pertama, wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badan pada setiap harinya mulai dari matahari terbit. Karena perkataan Nabi SAW, alaihi sodakoh, menunjukkan wajibnya. Bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur kepada Allah setiap paginya atas keselamatan pada dirinya, baik keselamatan pada tangannya, kakinya, dan anggota tubuh lainnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena nikmat ini. Nabi telah memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu untuk mengganti 360 persendian sedekah dari persendian yang ada. Penggantinya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar makruf, memerintahkan kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Masya Allah. Yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan susunan tubuh dan selamatnya anggota badan merupakan nikmat Allah bagi hamba-hambanya. Maka semua tulang dari tubuh ini mempunyai bagian bersedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan. Ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat adil di antara dua orang yang berselisih, dan Allah Ta'ala telah mendorong kita berbuat islah, perdamaian, sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nisa ayat 128, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Keempat, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menolong saudara kita, karena melakukan seperti ini termasuk sedekah, baik dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini atau perbuatan lainnya. Kelima, hadis ini memberi motivasi untuk berkata dengan perkataan yang baik. Hal itu bisa berupa zikir, membaca taklim, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan keutamaan berdakwah telah ditunjukkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 5007. Barang siapa menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Keenam, dalam hadis ini juga ditunjukkan mengenai keutamaan berjalan ke masjid, dan berjalan pulang dari masjid juga akan dicatat sebagai perginya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, dulu ada seseorang yang tidak aku ketahui siapa lagi yang jauh rumahnya dari masjid selain dia, dan dia tidak pernah luput dari sholat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau kamu membeli unta untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Kemudian orang tadi mengatakan, aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke keluargaku. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya.
Yang ketujuh, dalam hadis ini terdapat keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan ini juga termasuk cabang keimanan sebagaimana disebutkan dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan, dan malu termasuk bagian dari iman. Kedelapan, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hazihafullah menyatakan bahwa amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan. Juga ada amalan yang kasyir, manfaat untuk diri sendiri, dan muta'adi, manfaat untuk orang lain. Semuanya termasuk sedekah. Amalan yang dicontohkan dalam hadis bukanlah pembatasan. Contoh yang berupa ucapan muta'adi adalah mendamaikan yang berselisih. Contoh yang berupa perbuatan muta'adi adalah membantu menaikkan orang lain atau barangnya ke atas kendaraannya. Adapun kalimat yang baik bisa berupa zikir, doa, membaca Al-Quran, dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada yang termasuk ucapan yang qasyir dan muta'adi. Adapun langkah kaki ke masjid termasuk perbuatan yang qasyir, sedangkan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk perbuatan muta'adi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jelas ya, maksudnya dengan segala sendi yang ada dalam tubuh kita dan apa yang kita miliki itu wajib kita tuh wajib untuk bersedekah gitu. Bahkan hanya dengan menolong sesama, menyingkirkan apa penghalang di jalan itu juga termasuk sedekah. Bahkan hal-hal kecil juga tuh bisa termasuk sedekah gitu. Semoga memang ini bisa menjadi pengingat kita lagi untuk selalu semangat berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar di setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.